Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kita sampai hari ini. Kita patut bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama mengawali tugas kita dengan datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 2, 11, 12b. Demikianlah firman Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Ada lagu dalam hatiku, kita pujikan bersama-sama. Dengar suara Yesus, jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hati. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mari kita menyembah Dia, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Kami siap diberkati Bapa melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita, apa yang ada dalam kehidupan kita, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ajari kami Tuhan, untuk kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami
bersyukur padamu. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sri Lestari. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami pencerahan yang dari Engkau, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Juni. Bulan ini kita masih dalam tema kerja atau etos kerja Kristen. Masih kelanjutan dari bulan Mei. Mengapa kita perlu membahas etos kerja Kristen? Karena ini sangat penting. Etos kerja akan mempengaruhi apa yang menjadi motivasi kerja kita dan bagaimana cara kita untuk menggapai dari tujuan pekerjaan kita. Sebagai orang percaya, hendaknya kita memiliki etos kerja yang bertolak ukur dari Alkitab, berdasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus sendiri, dan menjadikan etos kerja itu sebagai gaya hidup kita di dalam kita bekerja, di dalam kita berkarya. Hari ini kita belajar bekerja adalah mandat. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-28 sampai 29 saya bacakan. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di dalam kejadian ini Allah menciptakan kita segambar dengan Allah. Di ayat 27 dikatakan, "Maka Allah menciptakannya manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Dari ayat 27 ini menunjukkan siapa kita, menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Kita memiliki gambaran, memiliki gambar dari Allah sendiri sebagai pencipta kita. Sehingga kita bisa menanggapi, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah secara unik.
dan kita juga mewarisi dari kasih, kemuliaan, kekudusan Allah. Sehingga kita bisa mengenal pencipta kita, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, dan kita bisa menaatinya. Karena apa? Karena kita makhluk yang memiliki kepribadian, kita memiliki roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, bahkan kuasa untuk memilih. Itulah identitas kita. Manusia diciptakan segambar dengan Allah dan menerima mandat. Mandat untuk kita berkarya, mandat untuk kita bekerja sebagai salah satu jalan untuk kita menerima berkat Allah. Bekerja adalah mandat. Kalau kita melihat dari bacaan firman Tuhan tadi, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan mandat atas kita. Allah mengharapkan, Allah menyuruh, memberikan mandat agar manusia mengabdikan dirinya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk kita kelola, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Untuk memenuhi kehidupan kita, dari mandat itu akan ada jalan berkat bagi kita untuk bisa menolong, menopang kehidupan kita, bahkan kehidupan umat manusia. Kalau kita lihat dari ayat 28 ini, mandat ini sebenarnya muncul bukan dari konsekuensi dosa, bukan, tetapi justru kepercayaan Tuhan untuk manusia menjadi rekan kerjanya, untuk manusia bekerja, melakukan mandat dari Allah untuk mengolah, menguasai, mengusahakan dari alam semesta ini. Kalau ada yang mengatakan itu konsekuensi dosa, bekerja adalah konsekuensi dosa, itu salah, karena konsekuensi dosa itu baru muncul di pasal ketiga setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, penciptaan manusia itu langsung di situ Tuhan memberikan mandat itu sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat 10, saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, seperti dalam identitas kita tadi, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk kita melakukan pekerjaan kita dengan tolak ukur ataupun berprinsip dari kebenaran Allah sendiri, sehingga kita tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri di dalam melakukan tugas kita. Kita tahu patokan yang sebenarnya, tujuan yang akan dicapai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga seharusnya kita tidak mengenal korupsi, kemalasan, atau sesuatu yang negatif di dalam melakukan pekerjaan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melengkapi, mempersiapkan kita untuk semua pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita tetap hidup di dalamnya, supaya kita memiliki penyertaan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan memberikan mandat untuk kita bekerja, berkarya. Tuhan sudah melengkapi kita
dengan berbagai talenta dan kemampuan. Mari kita emban mandat itu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita emban tugas itu dengan sukacita, karena Tuhan sudah mempercayakan mandat itu atas kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami begitu istimewa, bahkan Engkau melengkapi kami untuk perbuatan baik, dan penyertaan-Mu senantiasa nyata atas kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh setia, ajar kami untuk kami boleh bertanggung jawab dan bersukacita di dalam mengemban mandat Engkau Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan. Jadikan kami indah Bapa. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang kami pujikan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada saat hari ini Bapa, sebelum kami mengawali tugas kami, sebelum kami Bapa melakukan pekerjaan kami, pimpin kami Tuhan. Jadikan kami berkat, dan biarlah kami bisa menjadi berkat buat para pasien yang kami layani, buat orang-orang di sekitar kami, dan kami bisa bekerja sama satu tim Bapa, saling mengasihi, saling menghormati, menegur dengan kasih satu dengan yang lainnya. Inilah kami Bapa, kami bawa kepadamu di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berkarya.